Yang saya hormati Bu Dokter Tintin Silawati. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat walafiat. Bersama kita semuanya pada ini. Kemudian beliau sehat, semangat dan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Bapak Ibu peserta PPK yang saya hormati, ini kelompok yang terakhir. Kemudian berlima ini nanti sudah lancar semuanya sehingga harapannya komprehensif lulus semuanya. Yang selama dengan Pak Ahmad di 1 bulan ini lulus semuanya. Saya cek, saya lihat itu perangkat pembelajarannya lulus sudah semuanya. Terus PTK juga saya lihat sudah lulus. Terus skill teaching ya, skill teaching juga sudah lulus. Mudah-mudahan ini komprehensif lulus sehingga yang bersama Pak Ahmadi dan juga Bu Tintin yang hari ini komprehensif sudah lulus dan tahap jalan ke tahap. Oke, saya informasikan pertama direkam ya, dipersiapkan direkam. Karena linknya nanti akan digunakan di. Kemudian yang kedua, ini nanti komprenya adalah kompre menyangkut tentang teori yang melatar belakangi di RPP, perangkat pembelajaran. Bapak Ibu mempersiapkan teori-teori yang terkait dengan teori pembelajaran yang terkait dengan RPP disiapkan ya, mulai dari teori KI, KD, indikator tujuan pembelajaran, scientific learning, kemudian pengembangan media, LKPD, evaluasi, semuanya disiapkan, termasuk teori yang melatar belakanginya, perangkat-perangkat yang melatar belakanginya, undang-undang yang melatar belakangnya, Bapak Ibu dipersiapkan itu semua. Kemudian ujian yang kedua adalah membaca Al-Quran dan tulis apa ya? Al-Quran. Karena Bapak Ibu ajarnya di MI, ya betul ya, di MI ya. Iya Bapak. Maka aku pinter ngaji, kalau pinter apa? Nulis apa? Al-Quran. Maka ada ujian ngaji. Dan yang pertama ini umpamanya nulis Al-Qurannya gimana Bu Dokter Tintin? Iya, monggo, direk mohon Pak. Itu disiapkan kertas putihnya dulu, kertas putih dan pulpen. Sudah siap Bapak Ibu? Ampun Bapak. Coba ditulis ya. Yaitu surat, meskipun nggak selesai nggak apa-apa ya, nanti kalau sudah sampai ini. Alam Nasroh ya, Alam Nasroh itu surat Al-Insyirah. Al-Insyirah ya. Al-Insyirah. Ya, surat Al-Insyirah. Alam Nasroh laka sadroka wa wada'na anka wizrak. Ya, ditulis ya, kertas ditulis. Dari Yunita Farid, kurang dekat Yunita. Kurang dekat. Ya, yuk diam. Diam. Alam Nasroh laka sadroka wa wada'na. Oke, dah. Yunita Farid, Tufi Budiana. Bawahnya agak ditarik ke belakang. Oke, Bu Fauzia. Kurang maju sedikit.
Ye, Bu Fauzia. Ya, Pak Miftahul Rahman. Pak Miftahul Rahman. Pak Miftahul Rahman. Halo. Oh ya, alam nasroh. Ya, sadraka wa dha'na. Ya, sudah oke. Miftahul Rahman. Bu Lili. Lili. Oke, makasih. Astagfirullahaladzim. Dilanjut, Miftahul Rahman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Ya Pak Rahman, pernah dengar namanya kurikulum Merdeka gitu? Ya, Nat. Sudah dengar dan sudah pernah Halo? dapat sosialisasi. Apa maknanya kurikulum Merdeka? Kalau Apa kurikulum Merdeka itu apa kira-kira? Dengar tak suara saya tadi? Halo? Dengar tak? Ya. Kalau sepemahaman saya dalam kurikulum Merdeka itu, sementara yang saya pahami itu tidak ada banyak perubahan ya sebenarnya. Hanya perubahannya pada konteks istilah-istilah yang kemarin di K13 ada kayak KI, KD, indikator, tujuan pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada perbedaan istilah hanya gitu. Hanya perbedaan istilah saja. Ya, terutama di istilah dalam Tutupi mic-nya di matanya. Ya. Dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka ini ada kebebasan setiap madrasah untuk menentukan langkah-langkah dalam pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Kalau dulunya itu semua diatur dari atas, nah sekarang dipasrahkan kepada pihak sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang ada sesuai dengan lingkungan yang ada di madrasah masing-masing. Ya, kalau begitu sederhananya kurikulum Merdeka itu adalah merdeka di dalam pengalaman kan. Ya. Merdeka belajar. Merdeka membentuk pengalaman gitu. Sistem dalam
Ya Merdeka Belajar kan jadi bulang semuanya kan itu ya. Dalam pemerolehan pengalaman siswa itu diberikan kebebasan kepada pihak sekolah untuk mengelola atau membentuk sebuah kegiatan yang panduannya berada dari kementerian, tapi pengembangannya diserahkan kembali ke sekolah masing-masing. Halo, Saya gabung lewat HP ya, mungkin nggak bisa mendengar. Kalau kurikulum Merdeka, halo, ya gitu lewat HP nggak begitu jelas ya, pakai satu ya. Yang lainnya membantu ngerekam mungkin. Wah, pakai HP udah yang jelas. Sudah jelas. Halo. Saya izin gabung pakai HP. Sudah saya masukkan. Yeah. Salah satu aja. Salah satu yang jelas saja. Biar nggak berdengung. Halo. Sudah. Yeah. Miftahur Rahman. Ya, kalau saudara tadi kurikulum itu adalah pengalaman, ya. Aneka ragam pengalaman. Kalau Bu Fauziah tadi kurikulum itu adalah tadi apa? Sebungkah kata kerja, saonggok kata kerja, kan itu. Saonggok perubahan apa kata kerja atau perubahan perilaku. Saudara bisa membedakan Miftahur Rahman. Kalau Merdeka itu pengalaman, kalau kurikulum teknologis tadi adalah kelompok kata kerja. Mengapa demikian? Kira-kira apa yang menjadi pergeseran ini? Perbedaannya itu berada pada prosesnya. Prosesnya gimana? Kalau di Permendikbud nomor 37 itu kan kata kerja semuanya. Ya. Kalau di Merdeka Belajar adalah pengalaman. Sehingga apa yang berbeda dan apa yang dicari gitu. Sehingga kok penting loh. Mengapa penting sekarang pengalaman itu? Kalau kemarin perubahan perilaku itu penting. Karena gini kan, ketika siswa itu mendapatkan sebuah ilmu atau pengalaman yang baru dengan cara mereka merasakan, mengalami dan sesuai dengan lingkungan yang mereka tempati, secara otomatis apa yang mereka dapatkan itu akan melekat, bukan hanya sekedar pengetahuan saja. Iya, jadi ini memang ada pergeseran kurikulum gitu. Pergeseran kurikulum, kalau perubahan perilaku dan kumpulan kata kerja itu berarti kurikulumnya namanya teknologis. RPP-nya RPP teknologis. RPP yang sekarang Bapak Ibu kerjakan itu adalah namanya RPP teknologi. Teknologi, TPAJK. Artinya segala sesuatu yang dituangkan di situ harus terukur. Kebenarannya harus terukur. Nanti kalau kurikulum adalah pengalaman belajar, itu berarti nanti RPP mungkin tidak begitu penting lagi. Yang penting apa? Di biografi sejarah hidup. Sejarah hidupnya Miftahur Rahman, kumpulan pengalaman-pengalaman
Katakanlah ke ladang, cari rumput, cari jangkrik, ke pasar cari sayur, ke pasar kambing cari apa itu. Pengalaman-pengalaman itu yang penting. Itu merdeka belajar. Sehingga dengan pengalaman yang diperoleh itu nanti anak bisa mengkonstruk, membangun konstruksi pengalaman baru atau pengetahuan baru, ilmu baru itu dari pengalaman. Sehingga kurikulumnya bukan lagi kurikulum teknologis lagi, tapi kurikulumnya namanya rekonstruksi sosial. Pernah dengar belum ini? Iya, coba. Nah, pernah rekonstruksi sosial itu ya berarti pembelajarannya pakai proyek BIS. Proyek BIS. Jadi apa memotong korban bersama, korban Idul Adha. Jadi nanti bagaimana membuat panitia, bagaimana kelompok klasifikasikan fakir miskin dapat berapa daging, dapat berapa kilo, terus kemudian dapat nanti yang korban berapa itu proyek BIS. Anak dapat pengalaman di dalam proyek apa? BIS. Jadi ini nanti rekonstruksi. Ya, itu. Ya monggo dilanjut Bu Dr. Tintin. Ya, saya Pak Miftahul Rahman juga. Yes, terima kasih Bapak. Selamat siang Pak Miftahul Rahman. Selamat siang, Ibu Bapak. Iya. Panggilannya Pak siapa? Pak Miftah? Pak Rahman? Saya kalau di kampus dulu dipanggil Pak, tapi setelah saya di sekolah dipanggil Pak Rahman. Oke, yang Pak Guru sekali lebih ya Pak Rahman itu ya. Oke. Sudah berapa lama mengajar Bapak? Saya, Apa di kelas Bapak? Oke, ini untuk model pembelajaran saya ini menggunakan pendekatan based learning ya, PBL. Karena dalam materi ini saya problem based learning gitu. Kenapa kok ngambil itu? Karena dalam penemuan sifat operasi hitung ini saya desain anak-anak itu menemukan sendiri. Jadi saya berikan soal-soal, masalah-masalah, misalkan ya dalam menemukan sifat komutatif. Di situ ada, kan saya buat 3 kelompok. Kelompok 1 menemukan sifat komutatif, kelompok 2 menemukan asosiatif, kelompok ketiga menemukan distributif. Jadi anak-anak nanti melihat di sistem operasi penjumlahan misalkan 5 kali 8 dengan 8 kali 5. Oh ternyata kok hasilnya sama. Tapi dalam pengurangan dan pembagian setelah dibalik kok beda. Nah di situ anak-anak nanti kan akan berpikir, bertanya-tanya, terus menyimpulkan. Kenapa kalau pada penjumlahan, perkalian dibolak-balik bisa sama, sedangkan pada pengurangan, pembagian kok tidak sama. Nah ini menjadi sebuah masalah awal untuk didiskusikan, kemudian anak-anak bisa menyimpulkan. Begitu juga di kelompok 2 dan di kelompok 3. Jadi di awal mereka sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan di hatinya. Kenapa kok seperti ini? Kenapa kok seperti ini? Kan menarik gitu ya. Nah, akhirnya setelah ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kita bimbing, kita berikan slide gitu ya. Akhirnya mereka tahu. Nah, setelah mereka tahu, diskusi kemudian diskusi lagi, kemudian mereka menyimpulkan. Oke, baik. Oke. Yap. Oke. Pak, terkait dengan teori pembelajaran yang diaplikasikan teori apa saja di kelas Bapak? Kalau yang saya aplikasikan, karena di sini diskusi, kemudian mereka
berpikir dari awal ada masalah kemudian menemukan. Ini saya pilih di konstruktivisme. Oke. Kenapa kok milih itu, Pak? Ini pada dasarnya teori konstruktivisme itu kan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir. Jadi intinya merekonstruksi pikiran mereka, ya, berdasarkan pengalaman yang mereka dapat dari tadi, ya, mengerjakan masalah sesuai dengan kelompoknya, kemudian menemukan. Nah, itu merupakan bagian dari teori konstruktivisme. Dan dalam teori konstruktivisme baik. ada pemikiran bahwa siswa dijadikan sebagai subjek, terus siswa juga berkomunikasi dan sebagainya. Dalam diskusi itulah saya masukkan teori-teori. Oke, Pak, boleh ditunjukkan di pembelajaran Bapak kegiatan literasi yang dipakai seperti apa? Kalau literasinya itu kan saya berikan di awal. Pertama, anak-anak tak suruh membaca, sementara membaca di awal, ya, materi yang ada di buku. Kemudian itu saya juga menyampaikan ada slide. Jadi memang saya sudah desain video pembelajaran tentang penemuan sifat operasi liter. Jadi sebelum saya ngajar, saya buatkan slide, kemudian saya tampilkan setelah mereka berdiskusi awal. Jadi diskusi ada dua tahap sih. Diskusi awal sebelum mereka betul-betul yakin, ya, sebelum mereka betul-betul yakin tentang kesimpulan mereka tadi. Setelah itu kita berikan slide. Nah, di slide inilah literasinya. Mereka mengamati. Oke. Apa yang siswa dapatkan dari proses literasi, Pak? Dari literasi mengamati. Dan apa gunanya untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mereka setelah mengerjakan tugas-tugas itu tadi. Kan di situ ada pertanyaan, apakah hasilnya sama? Terus di sini apakah hasilnya sama, kan? Jawabannya ada yang sama, ada yang tidak, ada yang sama dan ada yang tidak. Nah, disitulah nanti setelah melihat slide mereka akan tahu, oh ternyata sifat ini hanya berlaku untuk ini. Oke, baik. Pak, dalam pembelajaran di kelas Bapak, kegiatan TPEC-nya ada nggak? Sintek. TPEC. Oh, TPEC. Ya. TPEC-nya terlihat pada kegiatan apa? Ya. Kalau TPEC ini kan ya tadi saya gunakan slide. Yang kedua, ada tugas untuk anak di rumah. Jadi saya buatkan soal dalam bentuk Google Form, ya, Google Form. Karena anak-anak di waktu sekolahan tidak boleh membawa HP. Jadi di rumah anak-anak saya tugasi untuk pertama mengulang video yang saya gunakan untuk pembelajaran tadi. Itu bisa dilihat di channel YouTube saya. Karena semua materi-materi pelajaran yang saya sudah buatkan video itu saya unggah di channel saya. Anak-anak saya akrabkan dengan channel YouTube saya untuk memilih materi-materi apa yang mereka inginkan, tinggal mereka pelajari. Yang kedua, setiap selesai pembelajaran itu ada Google Form atau soal yang dalam online. Ingin saya buat LKPD yang online itu, tapi saya belum menguasai. Jadi hanya sekedar Google Form, jadi mereka nanti ada soal pilihan gitu, ya. Jadi hanya mereka supaya mengulang di rumah lebih mudah, kita buatkan. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama, Bu. Saya kembalikan kepada Bapak Ahmadi. Monggo Bapak. Ya,
Terima kasih. Sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi dari apa yang sampaikan Pak Ahmadi sama Bu Dr. Tintin mungkin. Mungkin di luar jangkauan dari Bapak Ibu apa yang di luar jangkauan? Itu apa? Yang mau ditanyakan? Ya, enggak ada. Alhamdulillah. Ya, Ya, Pak. terima kasih, luar biasa, sukses ya sore hari ini semuanya bisa Amin, ya mengklarifikasi. Rabbal Alamin. Ya sudah di video tadi. Di video, Ampun, ya. Bapak. Ya, nanti linknya diupload ya, segera diupload karena hari ini terakhir, nanti jam 12 mati apian LMS-nya. Kalau ada yang bilang Pak Ahmadi nggak bisa memperbaiki, ya nggak bisa mengingatkan. Segera. Jam Ya, berapa, Pak? jam 11, jam 10 harus sudah semuanya on selesai. Nah, ini segera di ya. Insya Allah, Dari Bapak. saya sama Bu Dr. Tintin, mohon maaf yang sebenarnya kalau ada jelasnya mendampingi. Saya doakan, sampaikan teman kelas, doakan semoga lulus lancar, sukses. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ahmadi. Oke, sama. Terima kasih Bu Dr. atas Tintin. ilmunya. Bu Titin. Semoga Bapak sehat selalu. Bu Titin sehat selalu. Teman-teman juga sehat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nanti ketemu di Ponorogo di saat pengukuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Insya Allah, Oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Berdiri. Terima kasih, Pak Titin.